Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarom. Saya perwakilan dari kelompok 6, yang mana di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Diklat yang diampu oleh Bapak Dr. Mansur MPD. Di sini saya akan mengambil judul metode pelatihan. Metode pelatihan, kita harus mengetahui apa itu metode pelatihan. Metode pelatihan adalah suatu cara atau jalan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kemampuan pekerjaan atau keahlian dari sumber daya manusia, yaitu karyawan atau pegawai. Ini secara garis besar, metode pelatihan terdiri ada 7 macam. Yaitu yang pertama, on the job training, metode vestibal atau balai, demonstrasi dan contoh, metode simulasi, metode apprenticeship, dan metode ruang kelas atau bisa dibilang magang, training gitu. Ada macam-macam metode pelatihan seiring dengan perkembangan zaman. Sesungguhnya metode adalah suatu pelatihan perkembangan sumber daya manusia sangat banyak sekali. Akan tetapi ada 7 yang saya akan bahas saat ini. Ada 7 itu apa saja? Yang pertama, on the job training. Apa yang dimaksud on the job training adalah metode yang sudah sangat populer dalam dunia pelatihan karyawan. On the job training terdiri secara definisi adalah pelatihan seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakan. Jadi di dalam metode itu kita langsung diajarkan di tempat itu pula, sehingga bisa beradaptasi pada suatu lingkungan tersebut. On the job training adalah metode yang sudah sangat populer di kalangan dunia pelatihan karyawan. On the job training terdiri atas definisi adalah pelatihan seorang untuk mempelajari atau bekerja sambil di tempatnya langsung. Jadi untuk definisi ini, Gary berpendapat bahwa pelatihan yang diberikan saat karyawan bekerja langsung sambil bekerja juga biar terbiasa. Karyawan tersebut diadakan pelatihan di sana sehingga dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari pelatihnya. Handoko berpendapat bahwa dilakukan semua perusahaan, biasanya itu semua lembaga untuk mengadakan on the job training karyawan baru sampai dengan karyawan yang sudah lama. Itu biasanya yang sangat efektif ketika melakukan training tersebut di lingkungan yang sudah dipekerjakan. Yang selanjutnya, metode vestibul atau balai vestibul adalah suatu ruangan atau isolasi atau pelatihan yang digunakan untuk tempat melatih bagi pegawai baru yang akan menduduki suatu pekerjaan. Metode ini diperlukan metode pelatihan yang sangat cocok untuk banyak peserta atau pegawai baru. Jenis pekerjaan yang sama dan waktu yang sama. Pelaksanaan metode ini bisa dilakukan waktu beberapa hari dengan kurun beberapa bulan dengan mengawasi instruktur, misalnya pelatih pekerjaan, pelatih mesin. Untuk selanjutnya, demonstrasi dan contoh suatu demokrasi, menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan yang bagaimana suatu itu dikerjakan. Metode ini dilakukan mengurangi dan memeragakan sesuatu melalui contoh-contoh. Jadi seorang yang mengasih pelatihan itu langsung mencontohkan. Metode ini sangat mudah bagi manajer untuk mengajarkan pegawai barunya mengenai aktivitas yang ada di suatu lembaga itu, tentang bagaimana dan apa sebab-sebab pegawai mengerjakan dan ia kerjakan. Metode ini sangat efektif karena lebih mudah menunjukkan kepada peserta cara mengerjakan suatu tugas karena dikombinasikan dengan alat bantu belajar seperti gambar-gambar atau teks materi, bisa melalui ceramah ataupun diskusi. Yang selanjutnya adalah metode simulasi. Nah, metode ini merupakan suatu situasi atau peristiwa menciptakan
bentuk realitas dan imitasi atau realitas. Simulasi ini merupakan pelengkap sebagai duplikat yang mendekati kondisi nyata pada pekerja. Metode yang populer ini adalah permainan bisnis atau biasanya disebut business games. Metode ini merupakan metode pelatihan yang sangat mahal ya, tergolong sangat mahal karena metode ini sangat berkaitan atau manfaatnya itu diperlukan dalam pelatihan. Yang selanjutnya adalah metode dalam ruang kelas. Metode ini merupakan metode training yang dilakukan di dalam kelas atau dapat dilakukan di tempat pekerjaan heran pengajar program. Harus diakui bahwa kualitas yang melekat terhadap seorang tenaga pekerja dalam proses pelatihan akan sangat mencerminkan tingkat efektivitas ataupun efisiensi dalam bekerja untuk perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ini ada masa magang. Nah, di sini banyak seorang manajer itu menerapkan masa magang atau training pada suatu pembekalan pegawai baru secara belajar langsung dengan senior. Biasanya ada beberapa senior yang diamanahi untuk melakukan pengawasan dan dapat melatih dalam skill yang sama dengan yang dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Biasanya di 1 bulan bahkan 2 bulan untuk menjalankan training atau magang tersebut. Dan yang selanjutnya metode Asperge. Metode ini adalah suatu cara menggambarkan keterampilan atau skill. Yang selanjutnya adalah metode Apprenticeship. Apa ini, Cok? Apprenticeship. Selanjutnya adalah metode apprenticeship. Itu merupakan metode ini gambaran atau mengembangkan keterampilan skill ngerajin atau pertukangan. Metode ini sebaiknya standar formal ya, pegawai serta pendapat pembimbing umum, dan dapat berlangsung dikerjakan oleh pengajar. Itulah tadi beberapa penyampaian tentang metode pelatihan, yang mana itu tadi ada 7 aspek yang penting yang harus kita semua mengerti. Dan mungkin saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.